Pemirsa, pasca ditemukannya 600 kg daging babi siap edar, polisi dan Satgas Pangan Kabupaten Bandung sidak ke Pasar Bale Endah. Daging babi yang disamarkan daging sapi itu beredar di Pasar Majalaya, Banjar, dan Bale Endah. Dari Jaga ya, resmi. Ya. Polisi beserta Dinas Pertanian dan Peternakan pagi tadi sidak di Pasar Bale Endah, Bandung. Sidak terkait maraknya peredaran daging babi yang mirip dengan daging sapi di pasaran. Sidak juga melibatkan tim dokter hewan untuk memastikan daging yang dijual ke masyarakat layak konsumsi. Namun sidak yang berlangsung pagi tadi tidak menemukan adanya daging babi yang disamarkan menjadi daging sapi. By address-nya kita catat karena takutnya tadi ada pengoplosan daging sehingga kita menelusurinya gampang. Tapi insya Allah tidak, selama masyarakat membeli daging dari kios yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Kapolresta. Yang dari kios-kios yang resmi, bukan di kaki lima. Jadi kaki lima itu mereka berjualannya malam dan jam 7 dia sudah selesai karena memang takut ketahuan. Saya himbau kepada masyarakat, manakala akan membeli daging, jangan tergiur oleh harga yang relatif murah. Pastikan beli daging di toko-toko yang telah tersedia atau di los yang telah mendapat sertifikasi halal. Ini sangat penting. Sebelumnya polisi menangkap 4 pelaku pengedar daging babi yang dijual menyerupai daging sapi. Pelaku menggunakan borak dan pengawet untuk mengelabui konsumen. Polisi menyita 600 kg daging babi yang siap edar di Pasar Majalaya, Banjar, dan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Selama 1 tahun pelaku sudah mengedarkan daging babi sebanyak 63 ton. Daging babi tersebut dipasok dari Solo, Jawa Tengah. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Hampir 4 bulan pandemi corona menghantam segala sisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampaknya sektor usaha dan ketenaga kerjaan terpukul dan harus berinovasi untuk bertahan di tengah pandemi. Terpuruk akibat pandemi corona, pabrik jeans di Kota Malang, Jawa Timur beralih fungsi menjadi produsen alat perlindungan diri atau APD. Hal ini terpaksa dilakukan untuk bisa bertahan dan tidak merumahkan ribuan karyawan di tengah masa sulit. Karena keadaan ini menyebabkan jalur distribusi kami berhenti. Jadi kami stop produksi, tidak memproduksi itu lagi dan sempat mau merumahkan ini keseluruhan unit produksi. Terus ada beberapa teman minta dibikinkan contoh untuk APD, alat pelindung diri ini berupa maksud kita bikinkan contoh, kita kasihkan sampelnya, ternyata di-approve oleh beberapa rumah sakit di Malang. Sementara di Yogyakarta, pengusaha kedai kopi tak kalah pusing dihantam pandemi. Omset per hari yang sebelumnya mencapai Rp500.000, kini sang pemilik hanya bisa mencapai Rp100.000 dalam sehari. Ironisnya, janji pemerintah untuk mengucurkan bantuan bagi pelaku UMKM masih jauh dari harapan. Jelas belum ya. Jadi sampai saat ini kami masih berusaha mandiri, jadi melakukan apa yang kami bisa dulu gitu. Jadi sampai saat ini belum ada bantuan baik uang maupun non finansial. Banyaknya masyarakat yang memilih untuk tetap berada di rumah menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM tidak lagi berproduksi. Produsen kehilangan jalur pemasaran lantaran para distributor memilih sementara berhenti beroperasi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dari data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020, 2,08 juta pekerja telah di-PHK dan dirumahkan. 1,54 juta pekerja berasal dari sektor formal, sedangkan 538.000 pekerja dari sektor informal. Sementara itu lebih dari 116.000 perusahaan melakukan PHK dan merumahkan pekerja. 84.000 dari perusahaan sektor formal, sementara 31.000 perusahaan di sektor informal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas bagaimana mensiasati usaha di tengah pandemi ini, telah bersama kami ada salah satu distributor di usaha pangan online, ada Mas Bayu Faj. Selamat siang, Mas Bayu. Siang, Mbak. Mas Bayu, ini seberapa terasa dampak pandemi bagi usaha Mas Bayu saat ini? Oh, itu terasa sekali ya, Mbak. Karena sebelumnya saya kan di industri hiburan ya, di penyewaan alat sound system dan peralatan event. Jadi ketika pandemi ini berlangsung, itu lumayan kaget banget karena omset langsung tiba-tiba jadi nol gitu kan ketika ada larangan untuk mengumpulkan massa gitu. Jadi dampaknya sangat terasa sih ke usaha saya yang sebelumnya gitu. Pada saat pandemi sebelumnya usahanya hiburan akhirnya banting setir ke usaha pangan online ini. Saat itu secara otodidak langsung mau tidak mau banting setir atau seperti apa Mas Bayu?
Iya, karena gini, saya waktu itu saya melihat opportunity begini, Mbak. Ketika pandemi ini berlangsung, orang bisa berhenti nonton konser, kebutuhan hiburan bisa di-stop, tapi tidak dengan kebutuhan pangan. Nah, dengan dasar pemikiran seperti itu, akhirnya saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan semua pekerja, karena misi kami saat itu adalah jangan sampai teman-teman karyawan ini berhenti berpenghasilan gitu, karena kita lumayan banyak ya yang ada di kantor ya. Nah, walau bukan sebuah perusahaan besar, bagaimana caranya kita semua tetap punya penghasilan. Akhirnya saya mengajak mereka berdiskusi, mau nggak kita coba banting setir jauh sekali dari industri kita yang sebelumnya di hiburan, kita coba pindah ke pangan. Ternyata teman-teman menanggapi positif semua, sehingga mereka berani untuk ikut belajar, ikut nyoba lagi industri ini dari awal gitu. Baik, Mas Bayu ini sampai harus merumahkan karyawan-karyawannya tidak? Awalnya mau nggak mau, karena waktu itu sudah 1 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, hampir gitu. Akhirnya saya menawarkan opsi mau nggak berpindah ke industri baru supaya teman-teman nggak perlu dirumahkan, supaya teman-teman yang bekerja tetap bisa ada penghasilan. Akhirnya mereka sebagian besar setuju, dan alhamdulillah sih kita tidak perlu merumahkan mereka tetap bisa bekerja gitu, Mbak. Baik, sulit atau tidak bertahan di tengah pandemi ini agar usaha tetap berjalan? Sulit sekali, apalagi kalau kita tetap berharap industri kita yang sebelumnya sudah mati total, kita berharap bisa hidup dari situ lagi, itu sebenarnya susah sekali ya. Mau nggak mau kita harus manuver, dan kesulitannya sebenarnya adalah ketika kita harus belajar sebuah industri baru, ranah baru untuk bisa kita beradaptasi, mencari peluang gitu, Mbak. Cara beradaptasinya seperti apa, Mas Bayu? Cara beradaptasinya belajar lagi. Jadi mau nggak mau kita mempelajari produk lagi. Jadi staf-staf saya yang sebelumnya gulung kabel, gotong speaker, terus berurusan sama listrik, mau nggak mau mereka belajar tentang bahan-bahan makanan, produk sayur yang bagus seperti apa, yang segar seperti apa, mempelajari pricingnya, sama mempelajari treatment ke bahan makanan itu supaya aman sampai konsumen seperti apa. Itu butuh effort sih, Mbak, untuk belajarnya sih gitu. Tapi Mas Bayu berhasil memanfaatkan peluang pandemi ini begitu. Bagaimana bisnis saat ini berjalan, Mas Bayu? Ya, bisnisnya sendiri alhamdulillah bisa dibilang cukup lancar. Walau secara omset tidak bisa menyeimbangkan atau menyamai ketika kita masih berada di industri hiburan yang cash flow-nya agak besar. Tapi alhamdulillah cash flow di industri pangan ini bisa dibilang cukup lancar untuk menghidupi teman-teman semua dan bisa membiayai operasional usaha saya sih. Baik, ada tidak social distancing yang memang dijalankan di usaha Mas Bayu saat ini? Ya, memang ketika menjalankan usaha ini salah satu riset dan SOP yang kita build, kita bangun adalah mengenai social distancing ini sendiri. Jadi itu untuk menjaga keamanan teman-teman yang bekerja di lapangan, karena mereka harus berurusan dengan lapangan ya, keluar, dan juga menjaga konsumen-konsumen kita gitu. Jadi memang social distancing diterapkan sekali sih, Mbak. Jadi teman-teman itu bekerja pasti full dengan perlengkapan untuk perlindungan diri seperti masker, glove, topi, dan pakaian tertutup, dan juga tidak berinteraksi langsung dengan berinteraksi langsung dengan customer gitu. Baik, terima kasih Mas Bayu atas inspirasi dan juga semangatnya. Ini merupakan peluang, tidak semua usaha bisa mati, tapi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha. Terima kasih Mas Bayu. Dukung perang melawan pandemi COVID-19, PT Pabrik Gula Gorontalo serahkan alat pelindung diri medis ke sejumlah rumah sakit di Gorontalo. Tak hanya itu, paket bantuan sembako juga dibagikan pada masyarakat terdampak COVID-19. Rumah sakit MM Dunda Limboto menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang mendapatkan bantuan alat pelindung diri atau APD medis. Selain rumah sakit Dunda, bantuan APD juga didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan klinik di kawasan Gorontalo dan sekitarnya. Bantuan APD bagi tenaga kesehatan ini diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kita berterima kasih dan ini bisa digunakan, apalagi dalam rangka COVID, kita masih kekurangan dan kita berharap ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain, tidak hanya Pabrik Gula. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan peran serta PT Pabrik Gula Gorontalo pada penanganan virus corona di Indonesia.
Lalu untuk bantuan APD ke rumah sakit, memang yang kita utamakan rumah sakit yang ada rujukan pemerintah. Juga yang kita peduli terhadap keadaan seperti sekarang ini. Tak hanya APD medis, paket bantuan sembako juga dibagikan pada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Gorontalo, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditutup selama sebulan, sejumlah masjid di kota Dhaka, Bangladesh telah dibuka kembali. iNews yang akan kembali sesaat lagi.